Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di podcast Single and Married dengan saya Vini dan Mbak Noni. Hai Mbak. Hai Vin, apa kabar? Baik, di sebelah sini. Nah, ada Agi. Hai, kita ada tamu hari ini Mbak Hai. Noni ya. Agi ini tamu pertama kita loh tahun 2021. Oh iya. Wow, so honored. Oke, kita ngobrol apa nih Mbak sama Agi hari ini? Jadi sebenarnya udah Mbak Noni ngobrol sama Agi tuh dari 2 minggu lalu ya Gi ya. Cuman kan kayak tiba-tiba gitu nanya Agi dia bisa rekaman atau enggak. Ternyata Agi masih ngantor jadi dia agak susah kalau Jumat. Jadi kita mau ngobrolin tentang journaling karena Agi biasanya suka nulis-nulis ya nggak Agi? Iya, nulis-nulis di mana-mana. Agi udah lama Gi journaling? Aku tuh journaling mulai waktu aku sakit, kayaknya tahun 2016-an gitu. Gara-gara salah satu temanku, dia itu introduce namanya bullet journaling. Kayaknya pernah dengar nggak bullet journaling? Nggak Bulet. pernah. Namanya bullet journaling. Sebentar, aku cari dulu siapa ya yang pertama kali. Jadi idenya tuh bullet journaling itu basically desainernya tuh namanya Ryder Carroll. Jadi dia yang pertama kali nyiptain lah. Jadi itu tuh cuma kayak hari ini kamu ada kerjaan apa, misalnya, oh aku mau rekaman podcast, aku mau ngajar, aku mau bla bla bla, kamu les semua satu hari. Terus kamu kayak tik, jadi misalnya, oh hari ini udah selesai, tapi ada beberapa yang bisa diajuin besok atau minggu depan. Nah itu ada kayak simbol-simbolnya. Jadi sebenarnya sangat-sangat simpel, tapi karena orang-orang itu kan kreatif ya, jadi bullet journaling sekarang udah more than cuma nulis-nulis doang, tapi orang-orang itu bisa planning seminggu atau sebulan dengan dikasih kayak kreativitasnya masing-masing lah, jadi digambar-gambarin lah, apa macam-macam pakai warna-warni. Jadi kayak punya sebuah komunitas sendiri lah, banyak banget tuh kalau Mbak Vini sama Mbak Noni di Instagram cek aja hashtag bullet journaling, itu bener-bener kayak overwhelming, banyak banget. Dari yang minimalis sampai yang super-super niat, yang gambar-gambar gitu ya. Aku dulu awalnya tuh kayak mikirnya, ngapain sih journaling kayak gitu, kan gue nggak ada kerjaan. Masa yang gue masukin ke journaling cuma ke dokter, ke rumah sakit, kan kayak yang apaan gitu, kayak tambah depressing gitu. Tapi ternyata setelah aku melihat-lihat inspirasi beberapa, ternyata bullet journaling itu nggak cuma kayak ada beberapa orang yang mengkombinasikan antara nyatetin hal-hal yang mau dilakukan hari itu, tapi juga ada kayak grateful for apa, misalnya seperti itu. Terus misalnya thankful for apa. Nah, terus kadang kan aku akhirnya kayak memakai bullet journaling itu untuk mendokumentasi hari-hariku. Kadang kan aku kayak merasa hari ini seminggunya aku nggak ngapa-ngapain, padahal aku ngapa-ngapain, tapi cuma nggak terdokumentasi aja terus lupa gitu ya. Jadi kadang aku mulai dengan, oh hari ini aku misalnya baca buku dari halaman sekian sampai halaman sekian, terus aku misalnya pergi ke kafe gitu kan, aku mulai dokumentasi. Jadi sebenarnya bullet journaling dalam arti yang sesungguhnya, karena aku nggak punya kayak nggak bisa tick off anything karena waktu itu aku nggak banyak kerjaan gitu ya. Jadi lebih kayak mendokumentasikan hari-hariku dan kayak apa sih aku hari ini tuh grateful for something nggak sih gitu. Misalnya, oh aku grateful kayak hal-hal kecil kayak ngobrol sama Mbak Noni gitu kan, ngobrol sama Kak Feby misalnya kayak gitu waktu dulu kan. Jadi kita tulis aja di situ. Jadi itu kayak awal mula journalingku tuh dari bullet journal ini gitu. Oh, itu 2016 tadi itu ya? Iya, heeh. Terus kalau bullet journaling ini salah satu jenis journaling atau ada jenis yang lain lagi selain bullet? Iya, bullet journaling itu sebenarnya lebih kayak ke produktivitas ya. Jadi kalau orang-orang pakai bullet journaling itu lebih kayak untuk mem-planning, hari-harinya. Jadi biasanya orang itu bikin untuk 1 bulan penuh gitu. Jadi dia bikinnya tuh kayak ada, monthly planning, jadi dalam 1 bulan itu ada event-event yang kayak besar, misalnya, oh ada ulang tahunnya si A, si B itu ditaruh di situ, terus nanti ada juga weekly planning, which is like setiap minggunya tuh ada event besar apa lagi, lalu lebih detail lagi daily planning gitu kan. Nah tapi aku nggak terlalu ngikutin kayak gitu karena aku nggak merasa
perlu, jadi aku biasanya bikinnya tuh langsung ke daily planning-nya. Jadi biasanya, orang itu langsung aku biasanya kayak per hari itu udah aku planning ngapain aja selama 1 bulan penuh ini. Jadi kalau misalnya ada meeting atau apa, aku masukin. Nah, bullet journaling ini sekarang aku udah kerja, itu ngerasa kayak habit yang benar-benar apa ya, penting karena udah mulai banyak kerjaan, jadi kayak semuanya tuh kan tertulis di kayak planning-ku sendiri, dan itu bisa aku kayak kalau kalau, kayak diary planning yang udah beli di toko udah jadi, kan kita nggak bisa ubah-ubah ya karena udah printed ya. Tapi kalau bullet journaling itu benar-benar aku bisa, di-kustomisasi sesuai dengan kebutuhanku. Biasanya aku kayak tambahin doodling. Nah, karena aku udah mulai bullet journaling, terus mulai lihat-lihat yang lain karena dasarnya aku juga suka art gitu. Jadi ternyata ada juga yang journaling yang namanya art journaling. Jadi art journaling itu sama, lebih kayak ke apa ya, ya apapun. Jadi ada orang yang istilahnya beli notebook, di-paint gitu ya, pakai pakai cat air lah, apa pakai gouache. Ada juga yang, lebih kayak ke scrapbook, tahu kan scrapbook? Jadi Iya, lebih oh. kayak ke sobek-sobek, macam-macam tekstur, papers gitu ya, terus ditempel-tempel. Nah, aku, suka banget sama yang tipe yang kedua ini, jadi aku hoarder paper ya, jadi aku sampai beli khusus apa namanya, tempat buat semua jenis-jenis, kertas gitu ya. Misalnya aku beli online biasanya kan dapat kayak wrapping paper yang bagus, aku simpen jadi biar nanti tak sobek-sobek masukin ke journaling. Jadi itu lebih kayak sebenarnya nggak ada goal-nya, cuma lebih kayak ya kepingin aja, expressing my creativity atau gimana gitu, jadi tempel-tempel atau pas, aku lagi punya acara, terus foto-foto, fotonya aku print, terus aku bikin kayak semacam scrapbook gitu. Jadi itu yang art journaling, tapi, banyak juga macam-macam journaling lainnya. Kita kan tahu sekarang lagi ngetren banget tuh misalnya gratitude journaling lah, terus apa yang thankfulness journaling atau apa yang daily 5-year journaling, tapi aku mainly cuma yang bullet sama yang, art journaling itu, gitu. Mmm. Wow, banyak, Gi. Ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Emang Wah. bayanginnya gimana tuh, Mbak? Baya Bayanginnya gimana? bayanganku cuman kayak kita punya satu buku, lebih kayak diary waktu zaman SD ya. Iya iya Punya iya, Oh, buku, sama. ditulis-tulisan, "Hai, hari ini aku sedih deh, hari ini aku senang." Gitu. Enggak ya? enggak. Oh, Ya itu lebih kayak ke masing-masing aja karena kalau misalnya yang di jadi awalnya aku dulu emang bener-bener kayak bullet journaling-ku tuh isinya tuh sama art juga. Jadi selain aku tulis-tulis, aku juga halo, denger nggak? dengar. Dengar dengar dengar. Oh, denger ya. Aku juga kayak, apa sih, kayak doodling, terus kayak tempel-tempel, tapi lama-lama kok jadi crowded banget sampai yang, untuk yang bullet journaling-ku tuh kayak tenggelam. Jadi aku kayak, ya udah deh aku mau bikin satu jurnal khusus untuk yang art journaling gitu. Terus Oh, kemarin baru kayak kan aku sering banget follow Instagramer yang journaling ya, jadi dapat inspirasi juga dari mereka, terus salah satu dari mereka tuh kemarin aku lihat siapa ya namanya, Jordan Clark kalau nggak salah. Nah dia tuh, ngasih inspirasi ada satu jurnal namanya Commonplace Journal katanya, Commonplace Book. Jadi idenya itu kita masukin kayak quote-quote yang kita anggap menarik gitu ya, yang bisa jadi inspirasi kita untuk, misalnya art kita atau misalnya kerjaan kita. Nah itu bisa kita masukin ke satu buku itu. Jadi aku sekarang punya satu lagi journal yang khusus untuk quote-quote yang aku temuin atau misalnya kayak ngobrol sama teman-teman, terus kayak yang, "Oh iya, kok ada sesuatu yang menarik aku tulis di situ." Aduh ya ampun, out of control. Agi itu semuanya kamu tulis tangan berarti ya? Iya, karena, idenya journaling itu kan, apa ya, aku nggak mau kalau digital, ya suka-suka aja. Ada juga beberapa beberapa bullet journalers atau art journal yang orang-orang itu, dia pakai iPad, pakai Procreate gitu kan. Ya bagus juga sih, maksudnya menarik juga, dengan aku nggak punya iPad gitu ya. Tapi itu ide ya, oke, tapi kayak aku sih, mungkin kalau nanti udah punya iPad beda ngomongnya ya. Tapi saat sekarang karena nggak punya iPad, jadi ngomongnya, sebenarnya kalau journaling itu aku lebih seneng, tanpa
apa ya, maksudnya benar-benar totally by my hands karena idenya itu aku nggak apa ya, melarikan diri dari teknologi dan aku kepengen benar-benar enjoy my time by myself, kayak ngelakuin sesuatu yang benar-benar apa ya, nggak digitalize lah. Jadi itu menurutku kelebihan dari journaling menurutku. Oh kalau di iPad ada ya? Seharusnya di iPhone ada juga dong, Gi? Atau di tablet atau Iya sih, gitu. tapi kan kalau pakai handphone gitu kan kecil ya, jadi susah mau drag gitu ya. Sekarang udah banyak juga kayak orang-orang tuh banyak resources di mana kamu tuh bisa download kayak secara digital kayak misalnya kertas-kertas oldies gitu di-download-in gitu untuk scrapbook digital. Dulu aku juga waktu aku masih muda, masih muda kayak udah tua aja. Dulu waktu aku baru lulus kuliah, aku juga pernah kayak apa sih scrapbook digital gitu, tapi pakai Photoshop. Zaman dulu kan belum ada iPad segala gitu ya. Nah, tapi terus kayak sebenarnya itu kan apa ya, itu journaling juga ya, tapi itu zaman bahla ya. Jadi terus tapi karena udah banyak kerjaan terus lupa kan tiba-tiba. Nah, terus aku discover yang seperti ini. Jadi sebenarnya aku senang banget dari kecil tuh udah punya diary, terus udah seneng kayak scrapbooking gitulah. Jadi ini bukan hal yang kayak totally new, tapi benar-benar aku menemukan me time dan kayak peace and quiet saat aku melakukan journaling karena benar-benar kayak dengerin podcast atau dengerin lagu sambil sobek-sobek macam-macam gitu. Itu kamu kamu tiap hari journaling itu? Enggak. Ada Karena berapa? kalau bullet journaling, aku biasanya misalnya kalau bullet journaling itu almost hampir tiap hari ya, karena kan itu kayak panduanku untuk menjalani hari-hari. Misalnya hari ini ada meeting apa aja sih, terus aku takut kayak ada catatan-catatan penting aku masukin semua ke situ dan itu juga sebagai kayak history aja, karena kan kadang kalau kita digital pun suka lupa ya, tapi kan kalau di buku kita ada kayak catatannya gitu ya. Nah, kalau itu sih aku pegangin tiap hari dan setiap bulan misalnya kayak akhir bulan kayak sekarang ini barusan aja aku journaling, aku nyiapin untuk bulan berikutnya. Jadi aku nyiapin misalnya front cover-nya Februari gitu, terus aku tulisin tuh tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 28 aku udah kasih space-nya untuk aku tulis-tulis. Nah, terus kalau untuk yang art journaling itu lebih kayak ke kapan aku kepengen aja. Jadi pas aku kepengen, ya udah aku udah punya tuh banyak banget. Mbak Noni udah tak kasih beberapa aku forward. Nih Mbak lucu, Soalnya aku kalau udah ngomongin journaling kayak out of control gitu deh. Maaf ya Mbak Noni, udah menyampah. Boleh lihat koleksinya kamu nggak, Gi? Iya. Boleh, bentar ya. Iya, benar. Kita nggak ngawang-ngawang gitu Iya, ya. iya. Ini ngawang-ngawang nih. Bentar, jadi aku sampai saking banyaknya, aku sampai beli meja khusus untuk journaling. Wow. Karena mejaku yang sekarang itu benar-benar khusus untuk kayak ngantor kan. Sedangkan kalau jadi ini aku punya meja khusus untuk journaling. Wah, semacam besar ya mejanya ya. Serius ya journalingnya ternyata. Seru. Jadi aku punya kayak beberapa jurnal sebenarnya, karena ya gitulah sekalinya udah beli satu pasti akan bertumbuh yang lain. Jadi aku punya banyak kayak stiker-stiker yang pertama, karena kan journaling itu ya pasti butuh stiker ya. Dan stiker ini aku kadang dapat misalnya aku nemuin foto-foto bagus kayak di Unsplash atau di Freepik yang gratis-gratis tuh kalau lagi niat aku jadiin satu halaman terus aku print di sticker paper atau aku beli dari misalnya kan beberapa artis sekarang mereka bikin kayak downloadable printable gitu yang bisa kita download dan kita bisa print sendiri. Nah, itu benar-benar membantu para journaler kayak aku yang jadi nggak perlu beli dari mereka gitu loh. Maksudnya nggak perlu dikirim dari US ke mana gitu. Jadi kita bisa sebentar ada paket gimana dong? Silakan. Nggak apa-apa. Silakan tinggal aja. Bentar ya. Maaf.
Nggak Paketnya apa-apa. bukan journaling stuff kok, untuk Oh. biasanya gitu. Oke, Iya, lanjut tapi lanjut. Apalagi perkakas journaling-nya, perkakasnya includes, aduh aku nggak bisa ngeliatin soalnya itu banget, aku liatin ke sini aja ya. Jadi di sini aku punya kayak macam-macam Wow, washi tapes and banyak stickers, banget. terus aduh Wow. bolpen kelihatan nggak sih? Aku amazed. Bolpen Banyak banget dan sih. ya begitulah. Jadi Oke, kalau karena adikku tahu aku suka banget journaling, jadi kayak dia waktu itu pernah ke Jepang gitu kan, terus dia kayak langsung beliin aku macam-macam brush pens, terus ah, terus temenku juga kayak yang beliin kayak macam-macam bolpen gitu. Aku punya oh, banyak banget bolpen. Aku nggak ngerti gimana. Aku mencoba untuk menggilir penggunaannya, tapi ya karena kebanyakan. Terus kayak ya kayak inilah apa namanya sih, apa sih ini highlighter gitu-gitulah. Jadi aku punya banyak banget. Gimana dong? Gi, sebenarnya yang kamu tulis itu gimana sih, Gi? Karena Mbak masih Ya, mikir kayak, iya, kayak jurnal itu, teman Mbak Noni kan nyuruh Mbak nulis jurnal. Supaya dia bilang kalau pas Mbak Noni rasa sedih-sedih tuh tulis aja jurnal biar nggak sedih lagi gitu atau iya, apa gitu, kayak maksudnya biar jelas. Terus Mbak mau mulai tuh kayak, aku harus nulisnya gimana ya? Mbak tanya kamu iya. kan awal tahun itu. Iya, sebenarnya kalau misalnya bingung mau mulai apa, itu tergantung sih kan kalau journaling yang tipenya kayak bullet itu kan benar-benar kayak sangat teratur. Jadi ini bullet journalingku, bullet journalingku. oke. Terus benar-benar itu sebenarnya blank 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 book gitu ya. Terus aku maksudnya aku bikin kayak planning aja, misalnya nih untuk Januari aku bikin seperti ini, kayak apa Wah, namanya, front cover-nya. Terus aku bikin kayak tanggalan gitu ya, misalnya nih Januari aku mau ngapain aja nih, ya aku udah siapin. Lah kita nggak Lah ngapa-ngapain sih, Gi, yang Mbak nggak ngapa-ngapain di tunggu rumah tunggu. mulu, cuma Agi. grocery doang. Tanya. Itu kamu yang gambar sendiri itu? ini ini stiker sih, Heeh. tapi maksudnya yang ininya Kotak-kotaknya? iya aku, kotak-kotaknya iya. Oh, oke. Terus Teman-teman kalau dengar berarti harus nonton YouTube-nya ya, karena kalau dengar di podcast kita doang nggak iya, bisa tahu apa yang ditunjukin Agi. Lucu banget gitu, heeh. terus? Terus ini aku kayak udah siapin kayak per hari gitu ya. Jadi di sini karena misalnya 1 Januari kan masih libur tuh, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku bikin kayak semacam art kayak pakai watercolor, terus aku bikin kayak mantra untuk tahun 2021 kayak gitu. Terus kalau yang kayak gini-gini aku download, jadi aku follow beberapa kayak artis di Instagram yang dia punya Patreon. Terus dia setiap bulan kayak ngasih stiker, jadi printable. Kita ini tahu kan Patreon kan kita harus bayar ya per bulan. Jadi dia eksklusif untuk membernya kasih printable yang aku print pakai stiker paper. Jadi aku beli stiker paper biar aku bisa print di rumah. Terus ya pokoknya kayak gini lah. Jadi as you can see nggak plain amat karena aku tiap ada yang kosong pasti aku kasih sesuatu karena aku nggak suka blank space ya. Dan ini kayak aku seneng banget karena kadang punya aja ide, mau tak kasih apa sih artwork gitu, terus aku kayak pakai cat air lah apa, terus di gambar-gambarin gitu. Jadi seperti itu Mbak, kenapa Mbak? Oke. Nggak usah pusing Mbak. Aku mau nanya lagi. Jadi itu semua kamu kerjain di awal bulan untuk 30 hari ke depan gitu? Ya jadi kayak misalnya ini tadi aku baru aja selesai, aku baru bikin kayak jadi ini beberapa kayak aku print dari travelku, terus aku ya nggak ngerti sih maksudnya cuma untuk hiasan aja sih, nggak ada gunanya juga, tapi it looks apa ya, aesthetically pleasing. Jadi aku suka. Terus aku biasanya setiap bulan kayak akhir bulan ini aku bikin kayak front cover. Ini belum tak kasih apa tulisan-tulisan, tapi aku udah siapin buat bulan Februari. Terus ini aku udah siapin untuk jadi awalnya blank kayak gini. Jadi ini baru kayak cuma tanggalan, terus aku kasih kayak hari-harinya sama keterangan ini minggu keberapa. Jadi aku bikin untuk 1 bulan Februari. Kan Oh. nah tempatku ini udah paling plain ya. Kalau Mbak lihat di Instagramer yang lain, mereka jauh lebih niat dari aku dan kadang
aku juga dapat inspirasi dari mereka. Misalnya mereka bikin, oh front cover-nya kok lucu banget sih. Biasanya kan mereka bikin YouTube tutorialnya, tinggal kita ikut-ikutan lah, terus tinggal dikasih gayanya kita sendiri. Kayak yang ini aku ngikutin salah satu Instagramer. So depends. Aku punya waktu apa enggak? Kalau lagi niat banget kayak gini, kalau enggak niat banget ya tempel aja gambar terus Februari udah gitu aja kelar. Nah kalau ini yang bullet journal. Nah kalau yang untuk art journaling itu lebih kayak aku punya 2 macam sih. Jadi yang satu sekecil ini, terus yang satu itu segede ini. Jadi two size gitu ya. Nah kalau yang ini terlalu terang. Kalau yang ini lebih kayak seperti ini, jadi nggak terlalu banyak gambar-gambar, tapi lebih kayak ke sobek-sobek kertas, terus tumpang tindih gitu. Jadi di sini aku ada beberapa yang ya begitulah. Jadi apa ya, lebih kayak ke fokusnya bukan kayak ke things to do, tapi lebih kayak ke kreativitas artwork gitu loh. Itu gambar atau mostly printed yang ini nih? Kalau yang ini itu mostly printed, jadi misalnya kayak ini stiker yang aku print, terus kayak ada stiker dari kayak printable gitu, terus ada juga yang jualan stiker itu seperti ini, jadi kayak kata-kata gitu. Terus washi tape, terus ini aku juga punya stem alfabet gitu, yang aku stempel gitu. Jadi sebenarnya apa ya, ini nggak ada yang kayak aku gambar gitu, jarang banget. Paling aku cuma nambah-nambahin kayak line gitu. Tapi kayak apa ya, the process of bringing it all together itu tuh kayak satisfying banget. Karena kita kan bisa gather dari hal-hal yang nggak ada hubungannya, terus kita jadiin sesuatu yang kayak berhubungan lah dalam satu halaman. Nah itu kalau ini yang apa sih? Ini yang artwork-nya ya. Jadi aku nggak ngerti kenapa aku punya 2 macam, karena pada dasarnya aku hoarder, jadi sudah terima saja. Kalau yang kecil itu lebih kayak ya karena ini kan cuma beda ukuran aja. Kadang ngepengennya nggak terlalu gede, jadi aku pengen pakai yang kecil ya pakai yang ini aja gitu. Dan aku mencoba untuk stylenya juga agak beda. Kalau ini lebih apa ya eksperimental lah. Kalau yang tadi lebih kayak klasik gitu. Jadi gitu ya ampun. Lalu kalau yang kecil ini yang commonplace. Jadi ini lebih kayak kata-kata yang aku dengerin atau kayak playlist yang aku suka aku masukin ke sini. Begitu. Kamu kalau udah punya jurnal gitu, kamu masih main Pinterest nggak sih? Aku main Pinterest untuk dapetin kayak inspiration, tapi nggak terlalu sih, nggak sering banget, kadang-kadang aja. Jadi kemarin, kenapa Mbak? Tadi yang apa namanya, yang art journal itu kan tadi kamu bilang ada yang satu untuk yang eksperimental, satu lebih klasik itu tadi ya. Itu tuh jadi setiap kali sebelum kamu mulai tempel, kamu udah kebayang nih, oh hari ini aku mau bikin temanya tanaman gitu. Terus kamu nyari yang ijo-ijo atau tempel dulu baru nanti seadanya apa kamu tempel. Ya, tempel dulu biasanya. Tapi maksudnya udah punya bayangan, oh kalau aku pakai jurnal yang ini berarti gayanya lebih yang eksperimental. Tapi kok yang ini aku gayanya yang lebih klasik gitu. Sebenarnya aku juga punya kayak book journal. Jadi tahun lalu tuh aku niat banget bikin book journal, tapi tahun 2019, tapi tahun kemarin aku udah nggak ada waktu, jadi aku nggak lanjutin. Tapi kalau yang tadi Mbak Noni bilang yang apa sih nulis-nulis perasaan gitu ya, aku juga punya satu jurnal yang khusus untuk itu. Oh my God, banyaknya Ibu jurnal kamu. Padahal tadi katanya cuma 3 ya. Tadi awalnya. Aku lupa. Terus kalian membawaku ke throne journal, terus aku jadi ingat. Terus ini lebih kayak ke yang benar-benar kayak tulisan-tulisan, jadi mostly writing. Tapi kalau Mbak Noni kayak bingung gitu ya, teman-teman ada yang bingung mau mulai di mana? Biasanya ada beberapa Instagram kayak berada di sini yang Hani, tahu ya Mbak Noni? Berada di sini. Nah, dia itu kan juga journaler banget kan, dia gayanya aku suka banget. Kadang dia itu dan beberapa journal lovers lainnya tuh suka ngasih yang namanya prompt. Jadi prompt itu starting point di mana kita bisa nulis. Jadi misalnya dia kasih prompt
pertanyaan gitu ya, misalnya who is dragging you down, apa misalnya who disappoints you gitulah, pokoknya dia dikasih kayak semacam tema gitu ya. Terus misalnya kayak Ya. ini aku kasih misalnya what would you pack to go on an inner journey misalnya kayak gitu. Terus kita kayak mulai memikirkan dan kita bisa nulis. Ada juga kayak teknik yang namanya apa sih namanya? Lupa aku tekniknya. Aku tulis kok. Intuitive journaling. Jadi dia pernah ngajarin gitu yang namanya intuitive journaling, di mana dia kasih satu tema, terus kita harus nulis selama 1 menit penuh tanpa putus. Jadi apapun yang kita pikirkan, ditulis misalnya kita cuma mikirinnya apa ya, ya itu tulis aja. Tapi itu kayak semakin lama kita praktis, itu akan semakin lancar. Jadi itu namanya intuitive journaling. Jadi itu kayak latihan aja sih. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kayak journaling yang tulis atau explore your inner self, itu bisa mulai dari prompt-prompt itu. Nanti kalau udah dari prompt itu, misalnya kita punya ide lain, ya pasti akan keluar dengan sendirinya. Tapi prompts itu bisa jadi good starting point lah gitu. Jadi kamu journaling nggak ada dong yang pakai kata-kata dear diary? Mostly nggak dear diary lagi sih, itu zaman dulu banget ya, waktu SMP. Dear diary, aku ketemu sama si A si B gitu. Sebel banget sama si A gitu ya. Jadi kamu nyebutnya apa dong, Gi? Langsung aja gitu nulis? Iya sih, aku kadang kayak ada yang seperti diary, misalnya lagi kesel banget sama orang atau apa ya, kesel banget sama situasi tertentu, ya aku tulis aja karena kan apa ya, katanya kalau kita journaling atau kita nulis what we feel itu bisa kayak plong gitu ya, dan memang agak plong sih. Tapi kadang ada juga ketika aku lagi scrolling, oh ada yang bikin prompt menarik nih tentang ini, atau pas aku lagi meditasi, aku kan download aplikasi meditasi yang Headspace itu ya. Jadi kadang dia ada prompts juga. Maksudnya dia nanya di meditasi kita. Dan kalau menurutku itu bagus, aku akan masukin di yang tulis-tulis ini. Jadi yang ini lebih kayak ke private sih. Aku nggak terlalu nggak pernah maunya difotoin terus dia apa enggak, karena ini benar-benar kayak tulisan private sebenarnya gitu. Jadi itu ada satu jurnal yang private ya, yang Iya. karena sangat personal isinya. Gi, kalau kamu dari 2016 berarti total jurnal yang udah kamu punya tuh berapa buku ya? Selemari ada nggak? Enggak Itu lah, lemari di belum. belakangnya tuh. Iya itu Enggak kayaknya di lah. belakang tuh. Yang kan dulu bullet journalingnya itu udah ada 3 buku. Terus kalau yang art journaling kan aku baru mulai tahun 2019 yang art journaling. Jadi kayak art journaling baru 1 buku penuh. Karena tahun kemarin aku nggak terlalu banyak sempet journaling karena udah mulai kerja kan. Tapi jadi belum banyak, Mbak, belum selemari. Iya, tapi perintilannya selemari ya, Gi. Iya. Jadi Agi, terlepas dari tadi kalau misalnya sibuk, berarti kamu tuh nggak pernah males gitu ya bikin ya, kalau nggak sibuk? Pernah nggak? Aduh nggak usah bikin lagi deh gitu, capek. Kalau yang bullet nggak pernah, karena aku butuh. Tapi kalau yang art itu memang kadang aku capek banget dari kayak ngajar atau lagi kerja pas lagi sibuk-sibuknya, aku memang kadang break gitu ya. Tapi ya aku senang aja kalau kertas-kertas dan stiker-stiker tuh kan nggak pernah expired ya. Jadi kapanpun aku mau ya dia akan selalu ada menemaniku. Jadi ada apa ya gitu deh. Sebenarnya kalau nggak bisa gambar, tetap bisa journaling pakai stiker-stiker tadi ya? Banyak banget sekarang, udah banyak banget. Apalagi kalau kita follow artis gitu ya, mereka kadang kasih freebies, mereka kadang di toko mereka juga ada digital print-nya, jadi sangat-sangat mudah, kita nggak perlu. Ya itu, kalau aku lagi males nggak pengen kayak gambar-gambar, ya aku tinggal tempel-tempel aja gitu. Nah, kalau menurut Agi sendiri dari sebelum journaling dan sesudah journaling, emang benar ya journaling itu bisa yang tadi kamu bilang sih ya,
ada pengaruhnya dengan mungkin emosi, dengan mengusir kepenatan, itu beneran bisa? Ya. Sebenarnya kalau aku sih, apa ya, kerasanya banget itu pas waktu sakit. Jadi kalau waktu sakit kan bener-bener kayak yang, tiap harinya dan tiap minggunya fokusnya tuh cuma kayak ke pengobatan di rumah sakit gitu kan. Dan itu kan bisa sangat-sangat stressful ya, dan waktu aku sakit tuh emang aku mencoba untuk mencari cara gimana sih biar aku tuh nggak mikirin penyakitku terus. Awalnya emang dari apa sih, waktu itu kan lagi demam, coloring book untuk orang dewasa ya kan. Tapi kan lama-lama ya cuma coloring doang gitu kan, kayak ya bosen juga kalau tiap hari kayak gitu. Jadi aku waktu itu memang baca buku, terus, ada temanku yang, "Ah, coba dong kamu coba journaling." Nah, kalau journaling itu kan istilahnya memaksa, mmm, apa ya, brain kita untuk mikirin sesuatu, karena kita kan harus create something kan. Jadi nggak cuma sembari ngikut apa, mewarnai dari gambar yang udah ada, tapi kita harus benar-benar mikirin misalnya, ya halnya simple aja sih, misalnya, di halaman ini aku mau ngasih berapa berapa hari ya, biar 7 hari itu cukup di satu halaman, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal kecil yang, apa, bikin otak kita tuh kayak mikirin something else tadi dan bukan problem kita. Nah, terus, selama aku yang art journaling itu aku lebih kayak ke, selain mental health-ku juga, apa ya, ter-check-in gitu ya, karena aku sering kayak nulis perasaan dan kadang kalau yang di private journal itu aku suka underline hal-hal yang bikin aku misalnya kesel banget atau apa, aku underline terus nanti, beberapa bulan kemudian aku kayak baca lagi, apa sih yang aku tulis, terus kayak apakah ada perbedaan di yang sekarang gitu. Jadi kayak lebih kayak ke mental health check-in aja. Terus kalau yang, apa ya, kalau yang art journaling lebih kayak ke nggak kepengen weekend itu cuma scrolling Instagram atau kayak, chatting gitu ya, tapi, lebih kayak ke pengen ngelakuin sesuatu yang manual, yang aku suka dan nggak gadgetan terus. Karena kan aku sendiri dosen TI, jadi tiap harinya tuh udah full on laptop gitu ya. Jadi kepengen, weekend tuh nggak ngelakuin hal-hal yang terlalu, sepaneng di depan laptop. Jadi ini kayak semacam apa ya, pelarianku lah. Jadi kalau Mmm, aku sih, menurutku sih yang efek gitu ya. Apalagi sekarang aku juga tak barengin dengan meditasi, jadi itu kayak lebih, sync lagi, apa, lebih kayak sync saat dari journaling-ku sama meditation-nya tuh jadi lebih, selaras gitu ya, gitu kalau aku sih. Mmm. emang hubungannya apa, Gi? Soalnya kan si teman Mbak Noni itu yang dia kan hipnoterapi gitu ya, praktis hipnoterapi. Dia juga bilang sama Mbak, journaling dan meditasi, dan dua-duanya Mbak nggak bisa. Kalau meditasi Mbak antara ngantuk dan ngayal-ngayal ke yang lain-lain. Kalau journaling, kayak Mbak udah coba kemarin cuman susah, Gi. Mbak kayak mikir, "Aku harus nulis apa ya? Apa harus dimulai dengan Dear Diary lagi?" Ya, kalau aku sih aku kan pakai, terus terang aja kalau disuruh meditasi yang sendiri, terus kayak, diem gitu ya lama, nggak bisa juga dan kadang banyak distraksi kan di rumah. Tapi kalau pakai app yang aku kan ini bukan sponsor ya, aku nggak dapet apa-apa. Maksudnya, ada banyak banget kan, apps, tapi aku paling cocok emang sama Headspace karena orangnya itu ngomongnya tuh kayak soothing banget gitu loh, dan kita bisa milih kayak mau dari 3 menit atau sampai 20 menit kamu meditasi gitu ya. Nah, kayak aku awal-awal tuh nggak bisa konsen, jadi aku pilih yang 3 menit aja, bener-bener cuma kayak breathe in, breathe out. Tapi dia kayak banyak banget, jadi aku memang cenderung suka guided meditation karena ada orang yang ngasih tahu aku untuk mikirin apa, intinya gitu kan guided. Jadi Hmm. daripada kita kayak sendiri ngawang-ngawang nggak jelas, kalau guided itu kan kita dikasih fokus. Jadi misalnya, coba kamu, pikirin tentang, apa sih yang buat kamu kesel hari ini, terus ya gitulah. Jadi hal itu kayak, ada orang yang ngasih tahu aku untuk fokusku tuh kemana gitu. Nah, kenapa aku suka guided meditation tuh seperti itu. Selain Headspace juga aku kan yoga, walaupun sekarang udah semakin berkurang ya, tapi yoga yang misalnya di YouTube itu kan banyak juga tuh yang ada sesi meditasinya tuh, guided meditation. Itu juga bagus. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, kalau memang journaling itu bingung mau mulai dari mana,
dari meditasi atau dari orang-orang di Instagram itu mereka udah kasih semacam topik di mana kita bisa menjabarkan lebih gitu. Kalau di meditasi kan kita hanya diem terus mikirin di otak ya. Tapi kalau kita di journal kita bisa menjabarkan pakai tulisan kayak gitu. Berarti kalau untuk mulai itu menurut Agi akan lebih mudah kita pakai buku yang blank gitu ya daripada yang ada guides-nya gitu. Sebenarnya terserah sih karena kan kalau udah ngomongin tools termasuk notebooknya itu banyak aliran banget kalau yang di dalam journaling. Ada yang suka aku awalnya juga kaget gitu ya, notebook ini kok mahal banget gitu. Terus aku sampai kenapa orang-orang spend so much money gitu. Terus aku sekarang aku tahu kenapa. Jadinya ya maksudnya memang ada kepuasan tersendiri aja ketika kita ngelihat jurnal kita itu cantik terus kayak terisi dengan penuh dengan doodling kita, dengan kayak manual writing kita, jadi kayak ada kepuasan tersendiri aja. Dan kayak ada orang-orang yang memang sukanya yang udah ditulisin misalnya Monday it's okay juga menurutku, tapi karena aku lebih unpredictable, jadi kadang aku kalau di bullet journal tuh kadang ada sesuatu atau dapat postcard dari temen, aku suka selipin di tengah-tengah. Nah, itu lebih ke fleksibilitas aja sih. Tapi memang kadang kalau kita mulainya dengan blank notebook, awalnya tuh kayak terintimidasi nggak sih? Kayak pertama kayak kadang kalau notebooknya cantik, takut ngerusak gitu kan, takut aku salah nulis atau gimana terus jadi jelek. Terus yang kedua karena blank, kita nggak ngerti mau nulis apa gitu. Jadi memang ada kayak intimidasi semacam itu ketika aku awal-awal journaling ya, tapi kayak mindset-nya diubah aja kayak it's just a book. Kalau you mess this up, kamu bisa beli satu lagi. Dan kayak bikin notebook apa? Enggak lah. Notebook kayak gini tuh harganya cuma 40.000, 30.000-an lah. Jadi belilah sepaket itu ya, beli 3 sekaligus. Kalau kamu mess up 1 masih punya 2 gitu kan. Atau aku kadang juga waktu awal-awal kesel banget, aku bikin masalah, aku sobek. Seret, udahlah gampang. Jadi jadi tergantung preference-nya kalau memang takut untuk mengisi sesuatu yang totally blank bisa pakai yang udah ada kayak guideline-nya. Sebenarnya aku juga dikasih nih sama karena orang-orang tahu aku suka journaling, terus mereka mengencourage aku untuk lebih banyak jadi bukan salahku aku hoarding banyak karena orang-orang di sekitarku juga membelikan aku barang-barang, jadi bukan salahku dong ya. Jadi kayak ada juga yang udah kayak gratitude journal. Jadi lebih kayak ke ini belum tak isi sih karena aku bingung juga mau ngisi apa. Jadi lebih kayak ke I'm grateful for apa-apa-apa. Jadi ini bisa kayak starting point gitu. Gimana Mbak? Aku punya sampai ada 6 jurnal nih, aku bingung dikasih gratitude karena kayak mau nulis apa ya? Karena kadang kalau udah biasa dari blank, kalau dikasih yang udah tertata gini jadi kayak bingung mau gimana. Karena aku kan sangat tidak teratur, kadang aku pengen ngisi, kadang enggak gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa juga karena ini juga blank dalam arti kayak tanggalnya sama date-nya tuh blank, jadi bisa diisi kapan aja. Tapi ini juga bisa jadi kayak starting point kalau misalnya bingung. Jadi untuk mulai rasa-rasanya kalau pakai yang guided lebih mudah ya untuk notebooknya. Iya, guided. Agi, aku mau nanya deh, menurut kamu ini hobi yang termasuk butuh banyak modal nggak sih? Kayaknya iya lah ya. Harganya aja mahal tadi. Kayaknya ya. Perspektifnya sebenarnya kalau mau mulai benar-benar kayak journaling yang aku kepengen journaling tapi nggak mau modalku terlalu banyak, bisa karena ya sebenarnya kalau journaling tuh butuhnya cuma notebook sama pen gitu loh. Tapi kalau kita memang pada dasarnya kayak aku orang yang suka warna-warna, aku nggak suka hal yang kayak plain black and white, aku nggak suka. Jadi ya
itu jadi kayak semacam gimana ya addiction gitu ya. Karena awalnya aku pengen warna ini, aku mau beli bolpen warna ini, terus beli yang warna lain. Oh ya ada warna ini, jadi beli sepaket terus beli itu ini itu. Ya tapi itu kayak lebih kayak ke personality aja sih. Kalau suka yang cuma plain gini aja ya sebenarnya modalnya cuma notebook sama bolpen. Udah itu aja. Tapi kalau kita maksudnya kalau kita senang sesuatu gitu, pasti kan kita akan invest lebih ya ke hobi itu. Misalnya Mbak Noni suka yoga gitu, pasti kan invest ke kayak bloknya, ke mat yang bagus, ke peralatan. Itu kan natural ya. Atau itu hal yang natural yang kita akan lakukan secara natural kalau suka dengan hobi itu. Aku juga awalnya juga cuma notebook sama bolpen gitu. Sama apa ya, bolpen sama kayak pensil warna, udah gitu doang. Tapi lama-lama karena aku merasa aku mendapatkan benefit dari hobiku ini, ya aku nggak merasa waste of money, aku beli bolpen, aku beli macam-macam, aku nggak merasa terlalu waste of money karena menurutku ada benefit yang aku dapatkan dari hobi ini. Gitu. Oke. Kalau aku mau tanya satu lagi soal ini. Sekali journaling biasa berapa jam, Gi? Kalau kamu lagi asik banget gitu. Kalau bisa 1 sampai 2 jaman sih kalau aku. Jadi tergantung kayak kalau lagi kayak inspirasinya lagi datang banyak gitu ya, gitu. Tapi kadang aku juga karena sekarang udah agak lama, sekarang agak picky juga karena kayak misalnya beli notebook gitu ya. Terus aku mau pakai notebookku yang baru yang cantik ini, terus kayak tekstur kertasnya nggak enak gitu, aku udah malas journaling karena kayak teksturnya nggak enak banget sih. Terus aku udah malas nggak mau nyelesain gitu. Jadi sekarang udah kayak lebih kayak snob gitu, journal snob. Karena udah tahu kayak yang aku suka seperti apa kayak gitu. Iya, iya. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau journaling itu kayak ada kayak komunitasnya sendiri sih, di Indonesia juga banyak, bahkan aku kayak pernah beli gitu ya. Tahu nggak sih Mbak belinya apa? Aku cuma beli kayak gini-gini doang, kayak kertas-kertas tua gitu. Kasbon? Kasbon. Itu tulisannya kasbon. Iya tuh. Iya bener. Cuma ya kertas-kertas tua, terus kayak tahu nggak sih kayak kadang-kadang kan kita punya kayak buku-buku zaman jadul yang buku-buku bahasa Inggris tuh loh. Terus yang kita dapat dari second hand shop kayak atau gimana yang udah lama banget sampai mengkuning-kuning gitu. Itu aku kumpulin. Jadi papaku kan punya banyak banget tuh buku-buku yang udah kuning-kuning. Terus aku bilang, "Pak, itu akan kamu baca nggak sih? Sebenarnya udah kayak tua banget tahun 70-an. Boleh nggak aku sobek-sobek untuk journalingku?" Terus dibolehin, ya udah aku sobek-sobek aja. Ya ampun. Kan Kayaknya Mbak nggak bisa deh gitu, Gi. Kenapa, Karena Mbak? nggak pernah bisa nyobek barang atau gunting-gunting tuh nggak bisa. Makanya scrapbook itu dulu Mbak nggak pernah berhasil karena Mbak nggak tega. Oh, nggak tega nyobek kertas. Nggak pernah. Mbak Noni nggak pernah tega nyobek kertas. Beli aja, Mbak. Beli yang udah printed. Iya, itu pun tapi kan tetap sayang, Gi. Ya ampun, iya sih. Jadi belinya 2, Mbak. Jadi ada idenya tuh beli 2. Jadi misalnya Mbak punya stikernya beli 2, satunya untuk di keep, satunya untuk di stick. Nah, mungkin kalau stiker bisa, karena kan kalau stiker pasti memang dikelentekin kan, dikelentekin dia udah ada bentuknya. Ada beberapa yang aku tuh beli kayak kata-kata yang udah jadi kata-katanya itu stiker, jadi kita tinggal kletak-kletak aja, terus mereka ada yang gayanya di sini, misalnya ini kan kata-kata, terus ini stiker, tinggal kita kletekin. Gigi, biasa kalau kayak begitu harganya berapaan ya kalau boleh tahu? Tergantung ini mulai tertarik nih. Nggak penasaran. Nanti aku DM ya Mbak. DM kode tokonya ya. Berapaan sih kalau begitu? Ini kok yang kayak gini harganya tuh murah banget, 4.000 atau 5.000. Tapi kan kalau beli nggak mungkin satu ya. Iya. Jadi kadang aku belinya ya beberapa gitulah. Jadi ada yang kayak stiker-stiker kayak gini, terus ada yang kayak stiker-stiker yang cuma dot gini. Jadi ini ada mereknya, aku tutupin ya. Jadi ada yang kecil-kecil. Jadi di sini dia udah bentuknya itu
ada yang kata-kata kayak quotes gitu, Oh, ada gitu. yang kecil-kecil kayak gini gitu. Tuh buat Lucu Mbak banget ya tuh kayak foto-foto ya. Noni. Iya, ini foto-foto juga pasti ngambilnya kayak dari Unsplash, itu kan gratis, foto-foto bagus tuh. Ya jadi kadang kalau aku males beli, aku kayak, nge-print sendiri di printerku. Karena ya sama aja Oke, jadi sebenarnya, beli cuma printer juga. Beli printer makanya tuh printer Kak, gitu. printer aku udah punya, Mbak, karena kan, alasan kantor ya, Tapi kalau walaupun nggak lebih punya sering harus aku beli ya. journaling. Kalau nggak harus itu order. Aduh. Aku pernah sampai, bikin kayak kompilasi gambar-gambar lucu, terus aku printin di Tokopedia. Kamu ada Buat ini nggak sih? Totalitas. Ada alokasi budget per bulan nggak sih buat ini? Untuk journaling Journaling. is for my mental health. My mental health is priceless. Bosen. Tapi serius, tapi ada. Maksudnya memang alokasi dana untuk hobi yang ini ada juga Ya, bulanannya. ada lah pasti. Aku karena gimana ya, aku kalau stiker-stiker ini biasanya aku belinya itu setahun sekali. Jadi aku ada yang lucu, aku beli dan itu tuh kayak apa sih bisa ini aja aku beli setahun yang lalu belum habis gitu. Dan kadang mereka kan ada giveaway, aku kadang menang giveaway, itu kan semacam universe telling me that what I'm doing is right. Pembenaran diri. Tapi Ada tapi swab gitu nggak sama apa? apa sih bilangnya jurnal orang-orang yang suka bikin jurnal sebutannya Apa ya, nggak ngerti. Jurnal entusias, jurnal lover. ya itu ada nggak kayak oh ya kita ini yuk tuker-tukeran yuk gitu kayak gitu. Ada sih yang ada beberapa yang seperti itu, tapi aku nggak sih. Aku biasanya lebih posesif, jadi it's all mine. No sharing. Tapi keinget zaman sekolah deh yang tuker-tukeran kertas gitu kan, tukeran. Ada juga yang kayak gitu. Jadi karena ada kalian baru lihat aku ya, aku ini benar-benar minimalis gitu. Yang expert lainnya tuh benar-benar wow, luar biasa. Ada yang beli stamp. Aku punya sih stamp juga. Jadi untuk stamping gitu kan. Mereka tuh benar-benar sampai banyak banget koleksinya, sampai mereka tuh kadang ngejual karena udah saking banyaknya dan nggak kepake gitu. Dan orang-orang ini juga biasanya kayak tuker-tukeran sama jurnal lover lainnya. Jadi misalnya tukeran, misalnya aku sama Mbak Noni gitu, Mbak Noni kasih punya stokmu gitu ya, macam-macam kertas, macam-macam stiker, terus aku ngasih yang punya aku. Jadi kita tukeran biar nggak bosen juga. Karena kan kadang kayak washi tape itu kan se-roll ini kan bisa berapa ya, lama banget, ini udah aku punya sampai beberapa tahun, 4 tahunan, nggak habis-habis gitu ya. Padahal kita kepengen beli terus karena yang lucu-lucu kan motifnya. Jadi kadang suka sharing gitu. Nah kadang temenku juga ada tuh yang suka journaling, dia suka ngasih kayak 1 roll 1 meter washi tape ke aku gitu. Jadi gitu deh. Jadi ada juga yang suka kayak gitu. Kalau misalnya nggak kepengen invest terlalu banyak, karena kan sekali beli stiker, kadang itu kan isinya banyak banget. Misalnya yang kayak stiker bulat-bulat itu, nah kadang kayak bisa taruhan yuk sama teman-teman kita yang juga suka journaling gitu. Jadi journaling ini bisa as cheap as you can, atau bisa as expensive. Iya. Karena kayak sekarang itu banyak banget brand-brand jurnal yang sangat-sangat prestige gitu loh. Jadi harganya tuh mahal banget. Aku aja ngeliatnya sampai oh my god. Journaling yang kayak buku jurnal kayak gini, yang ada satu brand gitu ya, kalau kita beli ini sama kayak leather kayak ininya loh covernya, leather covernya, itu tuh bisa sampai 1 jutaan karena itu dari cover leather asli gitu, dari Jepang. Kayaknya Mbak harus mulai dengan GoFood Journal. Jadi bisa food journal tuh bisa juga, recipe journal juga bisa Mbak. Jadi Mbak masak apa hari ini, rasanya gimana. Jadi tergantung hobi sih, karena kalau misalnya Mbak nggak hobi yang perasaanku hari ini, terus kayak apaan sih ini gitu, kadang nggak nyantol. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang kita suka, misalnya hobi kita
misalnya buku gitu, aku kan suka baca buku ya, itu jadi sesuatu yang bukan kewajiban gitu loh, tapi kayak ya senang-senang aja gitu. Jadi Mhm. sebenarnya intinya journaling ini ya tadi ya mendokumentasikan hari, Iya. merencanakan, dan Iya, lebih kayak aku sih lebih kayak senengnya tuh kayak mendokumentasikan bahwa aku tuh misalnya seminggu ini tuh kadang kan kita kayak merasa kayak, "Oh, aku tuh kayak nggak melakukan cukup," gitu ya, kayak aku tuh, kayaknya kurang deh ngelakuin ini, kayak nggak maksimal, padahal aku harusnya kayaknya aku wasting time deh, aku kurang gitulah. Nah, tapi kalau pakai journaling, kalau kita bisa lihat, "Oh, ternyata aku tuh nggak kurang, aku melakukan ini, itu," gitu. Mhm. Mmm. Gimana Mbak Noni? Sebenarnya Pengen buku? kayaknya kalau sampai kayak Agi mungkin nggak mungkin ya, mungkin nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin karena Never say never, anything is possible. karena Mbak udah tahu Gi, kalau Mbak sampai nyoba dan Mbak suka kayak gitu, Mbak akan habis-habisan dan itu akan Oh, membuang duit aku Anda. tahu. Aku pernah ada satu fase di mana aku tuh, suka banget, ngeringin tanaman, ngeringin bunga. Jadi aku kan dulu punya bunga telang sama kayak apa sih, macam-macam ya di tamanku itu. Nah, kadang kan ada yang jatuh tuh, tapi masih kayak ijo. Nah, aku keringin, jadi aku pakai buku yang tebel banget tuh, yang buku PLN apalah itu yang warna kuning tuh, Yellow Pages. Nah, aku press gitu di Telkom situ. bukan PLN Telkom, Gi. PLN, Sejak nggak kapan pernah kalian bikin pakai. Yellow Pages ya? Kok PLN sih? Gimana sih? Maaf ya, nggak pernah pakai. Waduh. Nah, itu kan Mbak Noni suka tanaman tuh yang jatuh-jatuh, kayak daun-daun gitu disetrika, kalau pengen cepet disetrika gitu, pakai dialasin kertas atau dimasukin ke buku yang tebel, terus didiemin selama beberapa minggu. Nah, terus aku tempel-tempel di jurnalku gitu, so cute. Tapi itu niat banget sih. Si Vini udah bilang Gi, pas yang Mbak habis ngobrol sama kamu, Mbak ngobrol sama Vini, terus Vini bilang, "Mbak Noni pakai daun-daun aja biar murah." Iya kan banyak daun di rumahnya Mbak Noni ya kan? Iya, bisa Mbak. Daun-daun itu disetrika aja biar kering, terus kamu Hmm. tempel-tempel. Iya, tapi terus pasti Mbak akan pengen lihat begitu kita akan lihat akun-akun si yang kamu kasih kemarin, Mbak udah langsung kayak, "Aduh kok cute banget ya, lucu banget." Mbak langsung kayak nggak mau follow Gi, takut terjerumus. Berarti kita Mbak, tunggu itu aja Mbak, kita tunggu Agi garage sale. Mungkin ada nanti yang udah dia nanti aku kirimin starter kit gitu ya buat journaling. Itu sebenarnya bagus loh Gi buat bisnis. Iya, tapi aku males, Mbak. Karena udah banyak, ada beberapa, kayak jurnal yang orang Indonesia gitu ya, yang entusiasnya lebih jurnal entusias yang lebih entusiastik dari aku, mereka jualan. Jadi mereka jualan satu paket, Hmm. barang-barang journaling yang lucu-lucu. Jadi dia sepaket tuh langsung dapet kayak kertas-kertasnya sama stiker-stiker dan macam-macam gitu. Oh, Oh. Vini tuh pasti suka, dia suka beli starter kit kayak gitu tuh. Nanti aku kasih ya referensinya Mbak Vini. Coba Agi boleh dong, Agi mungkin bagiin di sini apa aja Gi? Nggak harus akun yang jual starter kit sih, kalau memang ada yang pengen baru mulai, terus biar dapat inspirasi kan nggak blank-blank banget kemana gitu Aduh, sumbernya. mana ya? Ya, Termasuk first IG-nya Agi. Agi nggak? IG-nya. Bentar aku cek ya. Mm-mm. Aku sampai bikin satu akun IG yang khusus untuk jurnalingku. Nah Saking itu segitunya. boleh. Jadi kalau aku, kalau kepengen yang low maintenance yang kayak Mbak Noni tadi, yang benar-benar cuma kata-kata aja, itu bisa follow Berada di Sini. Jadi si Berada di Sini ini orang Indonesia, namanya Mbak Hani, dan dia itu juga udah bikin beberapa buku, kalau kalian pernah dengar beberapa bukunya. Dan kalau lihat di Instagram account-nya Mbak Hani ini, aduh pokoknya kayak langsung yes gitu hatinya. Karena dia tuh tipenya tuh klasik dan sangat-sangat apa ya, rapi gitulah. Nah, kalau mau mulai yang orang Indonesia si Mbak Hani ini menurutku oke.
karena dia juga sering bikin kayak creative workshop, dan dia di website-nya itu dia waktu itu pernah bikin juga kayak semacam panduan PDF untuk untuk inisiatif intuitive journaling. Jadi kita bisa download PDF itu, terus kita bisa pakai prompts-nya untuk nulis-nulis. Nah, kalau itu yang kepengen nulis-nulis ya. Tapi kalau misalnya kepengen yang tempel-tempel, itu aduh banyak banget Mbak, aku nggak ngerti mulai dari mana. Karena banyak sekali orang Indonesia yang suka juga, dan bahkan mereka punya komunitas, kalau nggak salah di Jakarta sama di Surabaya tuh mereka sering banget meet up. Jadi meet up kayak geng jurnal gitu, dan mereka kayak bawa peralatan perintilan mereka dan saling share. Itu sebenarnya banyak banget, bisa cek di hashtag-nya bullet journal atau creative journaling, itu juga banyak. Karena aku nggak bisa sebutin satu-satu karena terus terang aja aku punya banyak dan bingung mau ngasih tahu yang mana. Dan kamu kasih tahu aja IG-nya kamu, Gi. Nanti kan orang bisa iya, IG-ku yang journaling ini Jurnal Agi. Oh, ini Jurnal Agi, AGGG. So kreatif. Jadi akun Instagramnya Agi itu ini Agi kan? Ini Agi sama ini Jurnal Agi. Oh, benar banget idenya. Terus aku juga sebenarnya aku kan bikin satu blog sama adikku karena adikku itu suka ngelukis, tapi dia suka ngelukis yang hal-hal realistis gitu loh. Jadi kita bikin satu blog namanya ourlittlecanvas.com, dan itu kayak lebih cerita kita aja. Dan di situ aku pernah bikin satu blog post tentang where to start with art journaling. Jadi mungkin di situ bisa lihat gimana sih caranya kalau mau mulai art journaling kayak gitu. Oke. Kayaknya cukup banyak ya Mbak informasi dari Agi seputar journaling ini. Iya. Banyak banget di luar perkiraan. Dan ternyata dia tertarik nggak? Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang journaling. Bikinnya belum. Mbak Noni kayaknya duluan. Mbak pengen sih, dari kapan udah pengen, cuman begitu Agi bilang, ya Mbak ini begini, dan Agi tuh kayak, oke Mbak belum bernafas, dia udah ngasih buk. Jadi Mbak Doni, karena aku excited, maaf ya. Iya, terus Mbak Doni jadi punya banyak pilihan gitu. Orangnya excited, tapi aku saranin kalau Mbak Noni overwhelmed, coba mulainya dari si yang berada di sini itu, karena dia slow, santai, tidak kayak aku. Oke. Oke, Mbak Noni, kayaknya udah cukup ya obrolan kita sama Agi untuk hari ini. Ya. Terima kasih banyak Agi udah nunjukin jurnalnya, bercerita tentang banyak sih wawasan soal journaling yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Thank you. Thank you Mbak Vini dan Mbak Noni. Semoga terinspirasi ya. Nantikan starter kit-nya ya. Habis ini kita langsung intip IG-nya Agi. Ini jurnal Agi. Ya, sementara akun IG utamanya Agi itu namanya ini Agi. Jadi ya beda tipis. Beda tipis. Oke, thank you. Thank you. Oke, salam buat mama papa ya. Ya. Thank you ya. Bye. 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 Ya, itu dia tadi obrolan kita sama Agi. Agi adalah tamu pertama kita perdana tahun ini dan ngobrolin tentang jurnal. Jadi sebenarnya pas lo, Vin, kan awal tahun terus ngobrolinnya tentang jurnal. Betul. Mungkin ada yang mau mulai hobi baru ya kan. Lagian jurnal ini kan kayaknya kayak agenda kan mulainya memang harus di Januari ya. Jadi tepat banget Mbak Noni mulai journaling di bulan Januari. Yes. Udah mau habis loh bulan Januari besok. Oh iya, besok Januarinya tinggal sehari ini. Iya. Tapi sebenarnya bagus sih kan tadi Agi bilang
maksudnya dia kan emang nulis jurnal dan ternyata ada efeknya kan buat dia pribadi tuh ada efeknya, efek positif maksudnya. Betul, dan ya itu sebenarnya yang bikin akan jadi mahal mungkin ya, kesannya mahal kalau kita nanti udah benar-benar hobi banget. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menuliskan cerita kita, mendokumentasikan apa yang kita lalui. Lagian tadi Agi juga bilang ya, karena nulis dia jadi berasa ternyata seminggu ini atau sebulan ini banyak kok yang dilakuin, bukannya nggak ngelakuin apa gitu. Iya, benar. Dimulai. Oke ya, gitu deh. Semoga kita bisa mulai start journaling juga ya, karena kayaknya bagus ya. Iya, Mbak Nuni bilang-bilang ya kalau udah mulai. Kamu mau juga nggak sih, Vin? Aku tuh punya notebook yang sering aku isi sih, cuman aku nggak menganggap itu sebagai journaling. Jadi sebenarnya kayak hari ini harus ngapain, itu tuh aku melakukan, cuman belum seniat lagi yang satu lacinya banyak banget selotip dan stiker ya, itu belum. Oke. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Bye.